Remaja berusia 15 tahun beserta keluarganya yang videonya viral lantaran mendapat intimidasi dari kelompok ormas tertentu dievakuasi oleh petugas kepolisian. Evakuasi dilakukan lantaran adanya intimidasi dari kelompok ormas tersebut terhadap korban dan keluarga. Polisi melakukan evakuasi dan memindahkannya ke tempat aman karena menerima laporan bahwa remaja ini mendapatkan intimidasi dan kekerasan fisik dari anggota salah satu ormas. Korban bersama 6 saudara dan ibunya kita evakuasi di ruangan Subdit Jatanras untuk memberikan rasa aman dulu karena korban ini masih berumur 15 tahun. Kemudian yang viral di video bahwa korban ini mendapatkan intimidasi dari lebih dari 10 orang yang mengaku dari ormas DPI. Jadi kita lakukan evakuasi dulu korban bersama saudara-saudaranya dan ibunya ke Subdit Jatanras. Selanjutnya malam ini dari pihak Mario atau korban membuat laporan polisi untuk selanjutnya kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Beberapa saat sebelumnya, sebuah video yang menggambarkan sebuah intimidasi dan penganiayaan terhadap remaja berusia 15 tahun oleh sebuah ormas beredar di media sosial. Tindakan yang dilakukan oleh ormas tersebut merupakan sebuah bentuk tindakan persekusi. Persekusi diartikan sebagai perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan posting melalui media sosial dengan maksud untuk dipersusah, diintimidasi, bahkan dianiaya oleh sekelompok orang yang memiliki pandangan berbeda dengan kelompok tersebut terhadap konten yang telah dipostingnya. Lalu pelaku yang memposting dapat dipidana dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE jika konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik seseorang dan merupakan delik aduan. Atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE jika kontennya dapat menyebabkan rasa permusuhan dan kebencian yang mengandung unsur sara. Sedangkan bagi pelaku persekusi sendiri dapat dikenakan pasal 368 KUHP mengenai pengancaman, pasal 351 mengenai penganiayaan, dan pasal 170 mengenai pengeroyokan. Hingga saat ini remaja bersama keluarganya tersebut berada dalam perlindungan pihak kepolisian. Perlindungan akan diberikan hingga proses hukum terhadap pelaku yang mengaku berasal dari ormas selesai. Tim TV One mengabarkan. Oh iya, betul. Kita harus membuat surat pernyataan dan dia mengakui perbuatan mereka ini di akun-akun mereka itu. Artinya ya kita secara prosedur hukum kita buat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali. Dan tetap kita laporkan ke polisi. Itu saja. Sudah ada tindak lanjut dari yang video itu dilaporkan ke polisi? Sudah. Ada yang beberapa kita laporkan. Ya tapi tergantung polisinya. Kalau memang dia mau bertindak ya silakan. Tapi kalau secara hukum Laskar FPI sudah melakukan prosedur yang sudah ditentukan. Baik, itu yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat ya. Memang videonya sempat viral ya kemana-mana. Iya, betul. Tidak untuk diperlihatkan juga di ranah sosial media. Iya. Baik. Dan ini sudah mulai ada pergerakan-pergerakan. Tadi 2 orang yang sudah ditangkap, Evi? Ada informasi kabarnya 2 orang sudah dijemput oleh pihak kepolisian dan saat ini sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal di Polda Metro Jaya kabarnya ya. Nah ini kita ada informasinya berikut juga dengan pernyataan pihak kepolisian dari diamankannya 2 pemuda tersebut. Berikut informasinya. Dua terduga pelaku intimidasi terhadap seorang remaja berinisial M di Cipinang Muara, Jakarta Timur ditangkap Polda Metro Jaya. Kedua terduga berinisial U dan M langsung diamankan di Direskrimum Polda Metro Jaya setelah sebelumnya diamankan oleh Satreskrim Polres Jakarta Timur. Pelaku diduga merupakan pelaku tindakan intimidasi dan persekusi terhadap seorang remaja yang mengunggah statusnya di media sosial yang dianggap menyinggung salah satu ormas. Ya, tadi saya sampaikan tadi. Jadi dia mengcopy paste ya. Mengpaste tempat orang itu ya, kemudian di copy terus dimasukkan di Facebooknya dia. Jadi bukan dia yang bukan ya, itu dia itu. Ya intinya bahwa membuat kelompok tertentu itu tersinggung saja di situ ya. Dan semuanya sedang kita dalami semua, itu belum selesai dalam pemeriksaan ya. Untuk pelaku ini Pak, penganiayaan sendiri dari video yang tersebar itu kira berapa orang? Kita belum mendapatkan pasti ya. Tapi kita sedang mengamankan tapi masih saksi. Kami dalam perjalanan ke Polda Metro ya. Yang dalam perjalanan berapa orang? Ada 2 orang ya. 2 orang ya.
Oke. Kejadian yang dalam Ya sekitar tanggal 28 lah ya, 28. Nah, gitu. Kasus ini meruak ke permukaan usai video tindakan persekusi terhadap remaja itu tersebar dan viral di dunia maya. Akibatnya korbannya didampingi keluarga langsung melapor ke Polda Metro Jaya atas kejadian yang dialami anak berusia 15 tahun tersebut. Hingga saat ini kepolisian baru mengamankan 2 orang untuk dimintai keterangan dan akan terus melakukan penyelidikan terhadap terduga lainnya yang terdapat di dalam video rekaman tersebut. Dari Jakarta, Kiki Okta, Agung Setia, TV One mengabarkan. Ya, ini persekusi ya istilahnya begitu, atau bentuk intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang terhadap orang lain kan seperti itu. Kalau saya mau bicara soal kasus yang ramai di ranah media sosial, ini ada sebab akibat tentunya. Pastinya begitu. Tidak hanya apa yang terjadi disaksikan di video-video begitu, tapi pasti sebelumnya ini ada apa, rangkaiannya ada apa gitu. Iya, yang dilihat rangkaiannya seharusnya ya. Seharusnya dilihat rangkaian secara utuh keseluruhan. Tanpa mengabaikan, kita juga sepakat tidak dibenarkan main hakim sendiri. Kan seperti itu. Nah, untuk memperkaya wawasan kita pagi ini sudah ada sekaligus lepas kangen gitu loh kurang lebih. Ada mantan Kabar Reskrim Mabes Polri, ada Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji di kediaman pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Susno Duaji. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil, Mbak Indi. Saya belum bisa mendengar Pak Susno ini. Pak Susno sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Sudah bisa. Sudah kedengaran bagus. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum komentar warahmatullahi Bapak wabarakatuh. soal persekusi ini, begitu loh Pak, yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain, karena orang lain tersebut sudah memulai terlebih dahulu ya di ranah media sosial dalam bentuk pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya. Komentar Bapak? Jadi ini kan permasalahan, dan ini terjadi bukan sekali tapi sudah beberapa kali. Kita harus melihat masalah ini secara utuh ya. Apa penyebabnya dan apa tindakan yang dilakukan, dan menyelesaikannya pun harus diselesaikan secara utuh ya. Cara menyelesaikan secara utuh itu harus penyelesaian secara hukum dan berkeadilan. Jadi kita lihat dulu masalahnya, mengapa masalah ini terjadi. Lah mungkin ada tindakan di media sosial. Nah kalau ada tindakan di media sosial supaya tidak terkesan memadamkan api, aparat yang berwenang kan ada piranti undang-undang. Dia tindak sesuai dengan undang-undang berlaku, apakah tindakannya langsung tindakan hukum atau tindakannya tindakan berupa pembinaan karena anak di bawah umur. Jadi sebelum dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik oleh kelompok masyarakat ataupun oleh ormas ataupun oleh lain-lain. Jadi penyelesaiannya harus secara adil supaya ini tidak terjadi berulang-ulang. Dan kita lihat juga mengapa ini ormas atau kelompok masyarakat melakukan hal ini. Mungkin ada faktor ketidakpercayaan kepada aparat, atau aparat mungkin lambat bertindak, atau aparat menunggu laporan. Padahal ini kan bukan delik aduan gitu, harusnya lebih cepat lah gitu kan. Ada unit tersendiri kan di aparat penegak hukum, di kepolisian, yaitu unit cybercrime yang menangani masalah ini gitu. Saya kira kalau cepat ditindak tidak terjadi permasalahan seperti ini. Demikian. Baik, Pak Susno tadi mengatakan ada unit cybercrime yang sewajarnya sudah bergerak lebih dulu begitu Pak. Sepanjang yang kita lihat, apakah ini sudah ada pergerakan menuju ke arah sana Pak? Sebelum ada akibat kemudian yang terjadi, kita lihat videonya bersama-sama Pak Susno. Kalau melihat itu mungkin belum dari aparat ya belum bertindak, padahal kan ada cybercrime. Cybercrime itu kan menganalisa setiap sesuatu yang ada di media sosial termasuk diantaranya, dan tidak perlu menunggu laporan. Kalau kan kita bisa menganalisa berita itu sudah viral apa belum. Kalau sudah mendekati viral dan permasalahannya, misalnya permasalahan ini akan membahayakan, akan terjadi reaksi dan sebagainya, tak perlu tunggu laporan. Kan ada peralatan yang lebih lengkap di kepolisian untuk memanggil, mencari dan melacak orang itu. Demikian Mbak Rahma. Baik.
Baik, jadi kalau seandainya ini Pak sudah ada pergerakan lebih dulu begitu dari unit cybercrime tadi Bapak katakan, kemungkinan besar peristiwa dari akibat yang kita saksikan di video yang viral itu kemungkinan besar tidak akan terjadi begitu Pak? Ya kalau sudah ditindak lebih dulu kan tidak terjadi ya. Kalau terjadi berarti mereka sudah melawan aparat kan. Dan saya kira tidak akan ya. Masa tidak akan mengadakan tindakan sendiri kalau sudah aparat melakukan tindakan terlebih dahulu gitu. Nah tapi mungkin ya dari pihak kepolisian mungkin mengatakan mereka sangat sibuk atau apa namanya banyak sekali hal-hal yang terjadi di medsos. Nah untuk itu mungkin bisa lebih bijak lagi, kan bisa dipilih mana yang sudah mendekati garis merah, mana yang hanya berupa candaan, mana yang sifatnya sangat-sangat akan menimbulkan reaksi di masyarakat gitu kan. Kalau seperti apa yang terjadi terhadap yang sekarang ini lagi ngetren ya, yang pagi ini juga ditanggapi oleh salah satu pimpinan ormas keagamaan yaitu dari PBNU dan juga dari Kapolri sudah menanggapi juga saya lihat kan. Nah itu mestinya kan tidak bisa terjadi kalau itu sudah ada tindakan terlebih dahulu. Nah juga penyelesaiannya kalau sudah terjadi misalnya ada tindakan yang dianggap melakukan tindakan overacting atau tindakan main hakim sendiri dan sebagainya, kan jadi masalahnya jadi agak ruwet ya. Ya kasus awalnya juga harus diproses walaupun misalnya dia di bawah umur, cara pemrosesannya agak berbeda, tentunya melibatkan Komisi Perlindungan Komnas Perlindungan Anak, kemudian harus melibatkan psikolog lagi dan juga persekusinya pun juga harus diproses. Jadi kasusnya kan jadi polisi menangani perkara tidak satu, jadi 2 perkara atau lebih gitu. Cobalah kalau seandainya dari awal sudah mungkin dipanggil. Pak singkat saja Pak Susno, penanganan ke depannya lebih baik seperti apa Pak? Karena yang masyarakat lihat saat ini kan hanya mereka yang melakukan intimidasi atau persekusi ini. Nah baiknya dari reskrim sendiri atau dari pihak kepolisian sendiri seperti apa begitu Pak Susno? Jadi yang paling baik kan mencegah jauh lebih bagus daripada memberantas. Ya tentunya pihak kepolisian atau pihak terkait memberi penjelasan pada masyarakat bahwa tidak boleh meletakkan sesuatu yang sifatnya akan membahayakan keamanan negara, keamanan masyarakat di media sosial. Kalau sudah terjadi, maka aparat kepolisian harus lebih awal bertindak, yaitu sebelum adanya tindakan massa. Nanti kalau ada tindakan massa kan mungkin salah satu bentuk bahwa ada 2 kemungkinan ini. Satu, memang mereka melakukan tindakan overacting. Satu, wujud daripada ketidakpercayaan gitu. Kalau tidak percaya kok tidak ditindak gitu. Nah, jadi antara 2 ini. Nah, untuk menghilangkan bahwa ketidakpercayaan kepada aparat harus lebih dulu bertindak gitu, mencegah. Toh kalau ada, oh ini banyak sekali kasus seperti itu, kan bisa dipilih. Dipilih-pilih mana yang kira-kira akibatnya sangat fatal kalau tidak ditindak begitu. Baik, Pak Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, mantan Kabar Reskrim 2008-2009. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan menyediakan waktu di kediaman pagi ini untuk kita. Baik. Terima kasih Mbak Kita Indi. bergerak Terima terus kasih. ya Via. Ada hal yang lain juga yang ada di depan mata, terutama di negara tetangga kita ya, di Filipina. Tapi ini juga terjadi di tanah air juga ya, beberapa hal mengenai terorisme. Betul, menyoal pasal kontroversial yang masuk dalam rancangan undang-undang tindak pidana pemberantasan terorisme. Kita akan bahas hal ini ya. Saat lagi kami akan kembali.